warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiol Fadila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NPM 194100002. Saya dari kelas 5C. Hari ini saya akan membahas mengenai pemrosesan bahasa yang dilakukan oleh manusia atau penutur dari bahasa itu sendiri. Maka dari itu simak dengan baik ya. Nah, teman-teman semua, jadi dalam proses atau pemrosesan suatu bahasa oleh penuturnya itu terdapat dua proses. Yang pertama yaitu proses encode atau encoding, yang kedua adalah proses decode atau decoding. Proses encode itu artinya seseorang atau penutur menyusun bahasa atau menyusun apa yang akan nantinya dikeluarkan dari artikulasi mereka. Dan proses decode atau decoding itu sendiri merupakan proses di mana pemahaman makna dari pesan atau dari kode yang telah disampaikan melalui proses encode itu tadi. Nah, proses encode dan juga decode juga memiliki tahapan untuk bisa sampai pada seseorang mengucapkan atau berbahasa seperti itu. Dimulai dari yang pertama yaitu proses encode atau proses menyampaikan atau memproduksi bahasa dari penutur itu sendiri, di mana memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu level semantik. Apa level semantik? Level semantik itu sebelum seseorang berbicara atau mengutarakan atau mengartikulasikan apa yang ingin dia sampaikan, maka makna yang akan mereka sampaikan, makna dari pesan yang akan mereka sampaikan sudah ada di dalam pikiran mereka. Seperti halnya mereka menyatakan bahwa seperti halnya seorang akan menyatakan bahwa dirinya sedang bahagia. Saya sedang bahagia hari ini. Nah, maknanya adalah ia ingin menyampaikan bahwa dirinya sedang bahagia hari ini. Lalu bagaimana mereka menyampaikannya? Yaitu pada proses kedua atau tahap kedua yaitu level sintaksis, di mana mereka harus memilih memilih kata atau struktur frasa atau kalimat sehingga nantinya penerima pesan akan menerima pesan itu dengan memaknainya dengan sangat baik seperti itu. Maka kalimat yang harus digunakan harus pula dengan baik, dan juga nantinya agar intonasi atau fonologi, level fonologi setelah ini dapat diutarakan dengan baik juga. Semisal kan nggak mungkin dong orang lagi berbicara saya sedang bahagia hari ini, kan tidak seperti itu intonasinya, tetapi saya sedang bahagia hari ini berarti intonasinya menandakan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan dan sesuai dengan frasa yang dia sampaikan atau sintaksis yang ia sampaikan seperti itu. Lalu setelah proses dari encode ini selesai, maka proses selanjutnya adalah decoding atau decode, yaitu proses bagaimana seseorang atau lawan bicara kita menerima atau memproses makna atau maksud dari pesan yang kita sampaikan sebagai artikulator seperti itu, atau sebagai pengirim pesan. Nah, levelnya ini dibalik teman-teman. Jadi yang pertama dari proses decoding ini yang dilakukan oleh penerima pesan, proses yang pertama adalah proses fonologi, di mana mereka harus menginterpretasikan bunyinya terlebih dahulu dengan fonem yang telah disampaikan oleh penutur itu sendiri. Seperti saya sedang bahagia hari ini. Nah, dari bunyinya maka penerima pesan sudah secara otomatis mengetahui bahwasanya dengan intonasi yang disampaikan oleh lawan bicara atau penyampai pesan, bahwasanya ia sedang bahagia hari ini, terlihat dari ekspresinya, terlihat dari intonasinya. Maka dengan adanya ini, maka orang yang menerima pesan dapat melewati level fonologi dengan baik. Lalu level yang kedua ya dari proses decoding itu sendiri yaitu level sintaksis, di mana setelah mereka mengerti bunyi atau fonem yang dikeluarkan dari pengirim pesan, maka setelah ini mereka langsung menganalisisnya dengan dilihat dari struktur frasa atau kalimatnya. Kira-kira benar atau tidak sih struktur frasa dan kalimatnya saya sedang bahagia hari ini, kayak dari mulai objeknya, kata kerjanya, subjeknya, apakah sudah benar seperti itu, tata letak atau struktur dari kalimat itu sendiri. Nah, setelah melalui proses dari sintaksis itu sendiri, maka ujungnya akan ada pada di level semantik, yaitu makna itu sendiri. Jadi dengan adanya level semantik, maka penerima pesan akan sudah secara otomatis mengerti makna apa yang disampaikan oleh pengirim pesan. Dari mulai intonasinya sudah bisa terbaca, lalu struktur kalimatnya, struktur frasanya, lalu nyambung dengan makna yang dimaksud. Maka dari itu
pengirim pesan harus benar-benar menyampaikan level semantik, sintaksis, dan fonologinya dengan cukup baik agar nantinya penerima pesan juga bisa menerima dengan cukup baik juga. Maka dari itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.